Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan menjelaskan ya 3 penentu kelulusan guru honorer P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023, yang mana di seleksi P3K Guru 2023 untuk P2 dan P3 itu tidak menggunakan passing grade Bapak Ibu ya. P2 dan P3 harap bersiap ya, karena yang akan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu itu adalah rankingan nilai terbaik ya. Jadi tidak ada penggunaan passing grade untuk P2 dan P3. Nah, terkait dengan 3 penentu kelulusan, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi untuk penentu kelulusan P2 dan P3 itu jelas sekali ya, terinci di salah satu aturan resmi dari Kemenpan RB bernomor 649 tahun 2023 Bapak Ibu, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi ya, pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara mendetail ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ada namanya kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kalau dikatakan kriteria pelamar pada kebutuhan khusus, berarti itu termasuk pelamar prioritas ya, ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Nah, inilah 3 kriteria pelamar pada kebutuhan khusus yang menjadi prioritas utama Bapak Ibu untuk mendapatkan penempatan di tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu untuk lulus menjadi ASN P3K bagi P2 dan P3 adalah ada pada diktum ke-13 dan ke-14 ya. Yang mana di diktum ini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara mendetail ada 2 jenis seleksi yang akan diikuti oleh P2 dan P3, yang mana Bapak Ibu akan mengikuti seleksi administrasi. Ini penentu pertama ya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak lulus seleksi administrasi, maka secara otomatis Bapak Ibu itu tidak akan bisa lanjut di seleksi kompetensi. Jadi salah satu penentu kelulusan P2 dan P3 itu Bapak Ibu guru wajib ya lolos di seleksi administrasi P3K Guru. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi. Jadi aturan baru di P3K Guru 2023 Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya Bapak Ibu itu akan mengikuti yang namanya seleksi kompetensi. Yang mana seleksi kompetensi yang akan diikuti oleh P2 dan P3 itu sama dengan pelamar umum, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Cuman yang membedakan ada di bagian seleksi kompetensi teknis Bapak Ibu. Yang mana untuk seleksi kompetensi teknisnya Bapak Ibu nanti itu bersifat observasi untuk materi soalnya. Nah, Bapak Ibu wajib mendapatkan nilai tertinggi di seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural dan lolos di seleksi administrasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Tapi kabar baiknya di sini untuk P2 dan P3 nantinya itu Bapak Ibu itu tidak akan mengikuti tidak berdasarkan apa namanya Bapak Ibu ya, tidak berdasarkan istilahnya penentuan passing grade. Jadi untuk P2 dan P3 untuk penentuan kelulusan itu tidak berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan? Karena dijelaskan di Permenpan ini atau di Kemenpan RB ini itu bagian terakhir Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat ya secara otomatis. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya di diktum. Ini dia di diktum ke-31 dan 32 ya. Nah, ini di diktum 31 di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Jadi penentu kelulusan Bapak Ibu itu adalah apabila Bapak Ibu berperingkat terbaik ya, berperingkat terbaik. Kemudian kedua ada lowongan kebutuhan pada jabatan yang dilamar oleh Bapak Ibu. Ini untuk
P2 dan P3. Sedangkan untuk pelamar umum itu dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi nanti pelamar umum dikatakan lulus ASN P3K guru apabila memenuhi nilai ambang batas. Sedangkan kalau P2 dan P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas kalau P2 dan P3. Hanya penentuannya itu jika Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi berapapun nilai Bapak Ibu, yang penting nilai Bapak Ibu itu memenuhi persyaratan dan ada lowongan kebutuhan jabatan, maka Bapak Ibu itu bisa dinyatakan lulus menjadi ASN P3K guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kira-kira bagaimana materi soalnya untuk P2 dan P3? Untuk P2 dan P3, untuk kompetensi manajerial dulu, inilah materi soal yang Bapak Ibu harus kuasai untuk P2 dan P3. Khusus untuk soal manajerial, yang pertama itu adalah integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri pada orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Ini untuk kompetensi manajerial. Sedangkan untuk sosiokultural, Bapak Ibu P2 dan P3 wajib mempelajari terkait dengan interaksi dengan masyarakat majemuk. Jadi materinya itu terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan masyarakat majemuk Bapak Ibu, yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Jadi ini materinya Bapak Ibu ya. Untuk sosiokultural itu terkait dengan bagaimana kepekaan terhadap keberagaman. Ini cari materinya ini Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Nah, kemudian untuk materi wawancara, Bapak Ibu itu dapat menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas ya, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, kemudian ada komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan. Insya Allah nanti kami akan bahas contoh-contoh soalnya ya untuk kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk P2 dan P3. Sedangkan untuk kompetensi teknisnya, Bapak Ibu kita berdasarkan untuk kompetensi teknisnya Bapak Ibu kita berdasarkan di bagian sini ya, di portal Kemendikbudristek. Di sini dikatakan pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun itu mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis Bapak Ibu berupa penilaian situasi kerja sederhana. Jadi untuk materi kompetensi teknis yang akan diteskan untuk P2 dan P3 bukan matematika, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi materinya nanti untuk kompetensi teknis itu Bapak Ibu itu adalah berupa penilaian situasi kerja sederhana. Berarti kemungkinan di sini yang diteskan itu ada 2 Bapak Ibu, terkait dengan kompetensi guru, kemudian yang kedua terkait dengan kinerja guru. Bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian terhadap situasi pekerjaan atau bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi pekerjaan Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi penentu utama kelulusan Bapak Ibu untuk menjadi ASN P3K. Khusus P2 dan P3 itu tetap mengikuti seleksi CAT BKN dengan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Cuman untuk seleksi kompetensi teknisnya itu hanya observasi terkait dengan penilaian situasi kerja sederhana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.